itu bisa kita lihat. Jadi semua progres di Infra 2 nih yang dari bisa, Kalimantan sampai Papua Mas. Bisa Bos. Sampai itu. NTB, NTT. Bisa. Di situ juga ada progres implementasi BIM. Jadi sekali klik langsung keluar tuh. Tahu Bos. Jadi nanti progresnya, terus teman-teman tuh sudah sejauh apa, itu juga bisa. Terus yang terbaru ini yang baru kita buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Dialog Diskusi Asik dan Logis Infra 2. Akhirnya kita punya podcast juga jadi asik. Jadi salah satu program dari Infra 2 nih dari Subdivisi Engineering, kalau kita mau ada podcast ya asik-asik aja buat bahas kehidupan proyek dimanapun kehidupannya. Jadi untuk yang pertama ini mungkin kita akan membahas digitalisasi kali ya. Digitalisasi ini kan lagi digembur-gemburkan nih. Baik di pemerintahan maupun di perusahaan juga sedang digembur-gemburkan. Jadi di Infra 2 sendiri ini ada tim digitalisasi. Nah, ini ada tamu-tamunya nih, khususnya nih kita datangkan dari lantai 10. Jauh sekali ya Bos. Lantai 10 jauh sekali nih. Tiketnya aja mahal kalau nggak salah. Jadi untuk yang pertama tamunya nih ada Mas Agus Sebaidillah dari Hai guys. Dari BIM dan digitalisasi ya Mas ya, kebetulan beliau ini adalah koordinatornya. Yang kedua ini ada Mas Okvan Helmi. Ini ada Infra 2-nya. Wah, Mas Okvan Helmi, Harus bangga dong ya. Harus bangga. Ini dari di Zoom ya nanti. Dari tim digitalisasi. Infra 2-nya harus di Zoom ini. Jadi yang mau kita bahas tentang digitalisasi ini mungkin jangan terlalu berat-berat kali ya. Jadi kalau misalkan digitalisasi ini kan juga baru pertama kali di Infra 2 ya kali ya. Setelah dipecah menjadi Infra 1 dan Infra 2, kemudian engineering-nya kembali, kita masuk di digitalisasi ya. Kalau misalkan kita tahu digitalisasi itu kan sebenarnya merubah dari sesuatu yang konvensional menjadi digital nih. Yes. Nah, kalau pengalaman dari Mas Agus, pertama kali merubah sesuatu yang konvensional jadi digital tuh kapan Mas? Mungkin dulu tuh saya saya kan termasuk milenial generasi apa ya, karena saya kan lahirnya di 84 X Mas. Generasi X ya. Generasi X itu saya dulu itu waktu zaman SMA saya ada HP, tapi HP-nya tuh masih Nokia yang masih lama. Itu kan yang ringtone-nya ciri khas itu ya Mas. Iya. Yang kalau dibuka itu salaman tangan ini ya Mas. Jadi saya dulu pertama punya HP itu saya pakai. Dulu kan awalnya kalau kita komunikasi dengan teman-teman tuh pakai telepon, kalau kita ke telepon umum di jalan yang pakai koin ya, gitu kan agak, kalau enggak kita ke warung telkom ya wartel gitu kan ya. Nah, terus adanya itu kan termasuk digitalisasi ya, karena kan seperti yang Mas Yalaman tadi bilang, digitalisasi itu adalah perubahan dari analog menjadi betul digitalisasi digital, apapun itu digital kan dulu seperti itu. Jadi kita dapat informasinya juga bisa cepat. Dengan kemudian saya kuliah itu pun juga perkembangan digitalisasi dalam bentuk komunikasi HP juga sudah mulai ke BBM ya waktu itu. BBM kita bisa komunikasi tanpa harus terbatas itu. Kalau dulu kan SMS doang ya, sekarang kan bebas ya, kita bisa mengirim. Dulu masih MMS ya kalau kita pernah lihat. Terus kemudian saya mengalami dulu kalau media sosial itu Friendster. Ya, Friendster di 2004 2006 kayaknya itu Mas, itu Friendster itu. Saya pertama sebelum Friendster kan MRC. MRC yang kita pakai nama saya misalkan si keren apa, terus ketemu itu bisa ngobrol dengan banyak orang yang tidak tahu mukanya, tapi akhirnya itu asik, itu tuh seru sekali. Terus akhirnya berkembang lagi, ada yang namanya Facebook gak sih? Sebelumnya itu mungkin ada Yahoo Messenger Mas. Yahoo Messenger dulu. Yahoo Messenger, habis Yahoo Messenger kemudian tuh beralih ke Facebook ya. Betul, Facebook. Facebook itu sangat luar biasa itu. Dampak dari digitalisasi, kita bisa menemukan teman kita yang dari SD, SMP, SMA yang udah lama nggak ketemu, lost contact, tiba-tiba tuh ketemu di situ gitu loh. Ini sangat luar biasa ini dampak dari
perkembangan teknologi yang termasuk digitalisasi itu. Kemudian kita semakin kesini udah keren ya, udah kita bisa jualan Betul. di online meskipun sekarang udah dibatasi sama pemerintah ya kalau di TikTok ya. Khusus TikTok aja tapi kan khusus Mas. TikTok ya. Cuman nanti tapi ini sangat ini ya, sangat memiliki keuntungan yang sangat atau membantu kita untuk melakukan komunikasi. Apalagi kalau kita di project ya, saya kan ini ya baru ditempatkan balik ke Jakarta lagi itu di tahun ini. Jadi dulu saya daftar di Wika. Cerita dulu deh sebelum ke situ. Saya daftar di Wika itu, saya waktu lulus tuh 2008 ya, saya lulus kuliah. Setiap saya mendapatkan informasi kerjaan atau mau melamar pekerjaan itu masih menggunakan analog. Kita bikin surat, terus kita kirim ke kantor pos, kayak gitu. Dulu akhirnya saya daftar di Wika itu tahun 2011. 2011 itu saya pakai Twitter. Twitter Mas? Yes, Twitter. Iya, Twitter lagi booming-boomingnya tuh ya. Jadi lagi booming-boomingnya itu kan. Career center di setiap universitas itu kan punya ya. Punya. Jadi itu dia melakukan rekrutmennya waktu itu lewat career center kalau nggak salah Wika. Waktu itu masuk UNS. Saya daftar di situ dan akhirnya sampai dengan saat ini bisa di sini. Nah, kemudian saya ditugaskan di project dengan jarak yang sangat jauh ya. Yang sangat jauh. Adanya dulu belum ada video call. Jadi video call itu bisa dilakukan kalau pengguna iPhone. Dia pakai apa itu namanya face itu ya. Face phone itu. Nah, kalau nggak punya kan kita bisanya pakai Skype kayak gitu kan dulu. Skype itu kan nggak bisa nggak bisa di download di di mobile phone nggak bisa ya. Kan waktu itu. Ini terus kemudian berkembangnya zaman sekarang ada WhatsApp yang bisa video call, itu sangat membantu. Nah itu kalau saya itu sangat bagi saya yang mengalami proses analog ke digitalisasi di dalam kehidupan itu sangat penting gitu kalau bagi saya gitu. Itu sangat penting, apalagi di zaman sekarang ini. Di zaman sekarang ini itu di dunia kerja ya. Dunia kerja itu sangat penting, Bro. Betul nggak? Benar. Apalagi 2023 ya sekarang ya, 2003 semua kan serba cepat ya, internet serba cepat. Jadi informasi yang kita terima juga cepat. Bandingkan dulu mungkin zamannya Mas Agus ketika internet masih sangat terbatas ya, masih dulu buka browser dari HP Nokia itu kan ada logo dunia yang berputar-putar itu kan. Dulu internet masih mahal. Masih mahal juga. Kita selalu ke warnet dulu kalau warnet juga kan, warnet itu. Jadi memang kalau saya alhamdulillah saya saya mengalami hal itu. Mungkin beda dengan teman-teman yang sekarang yang lagi tahun 90-an itu kan udah mungkin dia sudah bisa merasakan indahnya dunia. Mas Ovan nih nanti nih kita tanya nih nanti nih. Ya Kak Van, biasanya kayak gitu kan ya? Sebagai Mas Ovan kalau nggak salah 90-an ya Mas ya? 90-an. 90 berapa tepatnya Mas? Mana? 9 berapa tepat? 96. Oh 96 generasi Z, berarti Gen Z nih berarti yang pertama kali Gen Z nih. Datang udah ada Facebook dia. Iya, itu dia udah bisa. Enggak, maksudnya ketika remaja. Iya. Ketika remaja kan sudah ada Facebook. Namanya Facebook, Pet. Oh iya ada Pet ya. Pet dulu sebelum setelah Facebook tuh Pet Mas. Pinterest gitu kan. Ya cuma saya dulu waktu remaja itu enggak main gitu-gituan soalnya. Gitu-gituan apa nih? Gitu-gituan. Maksudnya kayak Facebook, Pet gitu. Kan. Biasanya kan cewek-cewek yang suka main gitu kan. Enggak juga Bos, yang main kayak gitu enggak cewek doang. Biasanya dulu kalau di tempatku. Atau ini Mas, kadang untuk orang-orang yang ekstrovert ya. Iya. Untuk yang orang introvert biasanya belakangan dia buat akunnya itu. Iya. Itu pun akun fake akun lagi. Terus itu akunnya gini, Okvan sayang siapa Iya. gitu. Jadi dulu tuh kayak gitu ya. Okvan S-breaker gitu. Iya. Biasanya begitu. Kalau dulu itu kebanyakan yang suka aktif di sosmed itu orang-orang yang HP-nya BlackBerry biasanya dulu itu. Ya, betul. Kalau yang HP-HP yang kecil kayak Nokia itu penikmat aja biasanya. Ya, betul. Karena BlackBerry itu ya mungkin loncatan terbesar ya ketika berpaling dari Nokia, kemudian ada BlackBerry yang bisa mengirim pesan tanpa mengurangi SMS, mengurangi pulsa ya. Dia kan hanya menggunakan paket ya, kalau nggak salah. Udah pakai paket, jadi on terus kan.
Nokia nggak on dulu, harus buka internet dulu. Benar. Tapi emang ini ya benar ya, kalau digitalisasi itu emang sangat penting sekali kalau aku sih. Selain keuntungannya itu dapat mempermudah dari segi akses. Benar. Apalagi kalau kita sekarang ini ya. Dan kebetulan nih teman-teman, ini fun fact ya, mungkin saya bisa menjelaskan fun fact. Ini kan Infra 2 terutama di engineering itu kita ada di bawah engineering itu ada fungsi BIM dan digitalisasi. Dan digitalisasi ini menurut saya selama saya berkantor di pusat ini sepertinya kita deh yang memulai. Kita bisa ini teman-teman ini yang ada di sini memang tim BIM dan digitalisasi kita yang memulai. Kita punya dashboard itu sangat ini ternyata dampaknya sangat luar biasa yang dibuat tim kita ini. Karena apa? Di situ banyak informasi loh, Bro. Boleh nanti kita tampilkan, Mas? Boleh. Nanti kita di akhir-akhir nanti kita tampilkan. Iya. Kita lihat ya. Berarti ini rahasia dulu ya. Rahasia dulu, nanti dulu dong. Tapi setidaknya teman-teman udah tahu ya kalau Insan Wika terutama teman-teman Infra 2 mungkin udah tahu ya karena kita sudah dari bulan Maret ya, dari bulan Maret 2023 itu kita udah mulai kita mengawali dari data link tree, kita bikin Google Form, gimana caranya kita tuh meresum data-data dari teman-teman project ini tuh bisa dibaca dengan mudah, dipahami dengan mudah. Kita tinggal klik, kita bisa tahu database-nya itu seperti apa. Alhamdulillah di subdivisi engineering di Infra 2 itu sangat disupport sekali ya. Sangat disupport sekali. Terus kemudian itu dari dashboard itu sendiri kita tidak hanya bisa melihat progres proyek di seluruh Infra 2 itu bisa kita lihat. Jadi semua progres di Infra 2 nih yang dari Kalimantan sampai Papua, Mas. Bisa, Bos. Sampai itu. NTB, NTT. Bisa. Di situ juga ada progres implementasi BIM. Jadi sekali klik langsung keluar tuh. Tahu, Bos. Jadi nanti progresnya terus teman-teman tuh sudah sejauh apa, itu juga bisa. Terus yang terbaru ini yang baru kita buat. Yang baru kita buat itu adalah map penyebaran progres. Jadi kita nanti bikin bentuk digitalisasi peta gitu kan. Kita peta Indonesia, kita kemudian membuat pin ya kalau kita di itu pin atau kita kita tandai. Di situ kita ketahuan kalau kita klik misalkan project IKN. Project IKN itu nanti keluar jeder. Project IKN keluar nanti isinya progresnya udah berapa. Implementasi BIM-nya seperti apa. Jadi kita tahu nih misalkan proyek spam Maminasata tuh di mana nih? Yes. Provinsinya tahu nih. Yes. Gitu. Jadi teman-teman itu bisa ngecek semuanya. Kita ada akses untuk Infra 2 gitu. Dan di sini juga ada Okvan. Mas Okvan ini juga termasuk tim saya ini sebenarnya. Ini termasuk tim saya. Termasuk Anda juga kan? Oh iya, baru tahu ya. Ini faktornya. Jangan dibuka dong seolah-olah ini disetting. Tapi memang iya. Semuanya itu harus disetting. Setting itu kan ini ya positif ya. Dalam artian kita kan semuanya itu harus PDCA lah. Plan, do, check, action. Kan harus seperti itu. Kita kan di Wika udah ada pasti itu kan. Betul. Plan itu kan salah satu setting ya. Kita menyeting rencananya itu mau ngapain, kertas kerjanya itu apa, inputnya apa, prosesnya seperti apa, outputnya seperti apa kan harus kayak gitu kan. Ya, tujuannya kan biar ada pembenahan kalau ada yang salah. Kalau kita nggak ada action, nggak ada pembenahan lagi. Berarti kalau di Infra 2 itu bicara digitalisasi, kita bicara dashboard ya. Nah, kalau misalkan kita sebagai orang awam nih, cara kita bisa membuat dashboard itu gimana sih? Sebenarnya prosesnya itu kalau kuncinya di mana sih maksudnya? Data di database. Di database-nya berarti ya. Tetap di database dari project-project. Iya. Sebenarnya intinya itu kan kita cuma menggabung dari data-data proyek biasanya dalam bentuk kertas, itu kita bentuk digital, kita padukan semuanya. Jadi itu kayak suatu berangkas data-data, orang-orang bisa lihat kapan aja gitu loh.
Jadi kita tuh melakukan kolaborasi gitu loh, Data. Bos. Kolaborasi dengan tim project. Kita tuh nggak bisa bikin dashboard seperti ini kalau nggak kolaborasi dengan tim project karena datanya dari mereka. Datanya dari mereka ya. Cuma kita kan ini mendigitalisasikan, membuat apa namanya di Wika terutama di Jakarta itu informasinya bisa nggak harus telepon ke sana gitu Betul. kan. Jadi nanti kita kayak Pak SVP, manajer kita, terus fungsi-fungsi yang lain itu ini bisa ngelihat. Ya. Kalau di Infra 2 kan kita sudah itu tuh taruh taruh TV apa namanya TV dashboard ya. Kita taruh di situ. Jadi teman-teman itu bisa ngelihat di situ. Oh, progres Mami Nasata, oh progres IKN, oh progres ini terletaknya di sini. Di situ juga ada fotonya, ada videonya. Kita minta datanya juga ada eviden dari mereka loh. Dan kita juga tidak hanya dari project, yang dari kita sendiri nih ya, yang dari engineering itu kan kita sudah membuat lembar kertas kerja kita tuh udah sangat bagus. Kita dalam bentuk, kita nggak perlu melakukan penyimpanan di folder-folder kita. Kita kan udah tershare di cloud kita kan. Jadi nggak perlu, kalau dulu kan kita pakai flash disk, colok flash disk, Colok pindah flash flash disk, disk, colok gitu. flash disk, colok cabut gitu ya? Nggak usah ya? Nggak usah. Kita kalau di Infra 2 sendiri ya, Infra 2 itu kita lembar kertas kerjanya itu ada di SharePoint. Kita punya SharePoint engineering di mana itu isinya adalah mulai dari strategi planning, mulai dari hasil dari pendampingan atau bantuan teknis. Betul. Terus kemudian ada implementasi BIM, ada kolaborasi KIKM, ada review RKP, LPS. Terus kemudian ada yang terbaru kita ada software kan, kita software reviewing kan itu juga bisa dicek dan itu real time. Kita mengerjakan di situ real time, langsung secara otomatis ke save. Dan dari data itulah yang menjadi dashboard atau data bank kita untuk dibuat dashboard utama. Dan dari monitoring yang kita di SharePoint itu, kita itu kan bentuknya ini ya Excel ya, di SharePoint itu bentuknya Excel. Tapi kita sudah melakukan dibuat dashboard setiap item, mulai dari engineer productivity. Betul. Engineer productivity itu dia lebih ke apa yang kita kerjakan setiap hari, apa yang kita lakukan setiap hari. Itu jelas di situ. Kita kan ada 3 fungsi ya di engineering itu, ada desain dan analisa. Itu kan nanti dia job list-nya atau tugasnya kan dia lebih perbantuan teknis, kayak misalkan ada teman-teman di project ada kendala terkait mungkin suatu pekerjaannya tiba-tiba nggak bisa dikerjakan, ini butuh analisa atau justifikasi teknis, itu bisa menghubungi kami. Itu bisa loh bro, teman-teman, rekan-rekan, ini enaknya ngomongnya rekan-rekan aja ya. Teman-teman ya, rekan-rekan yang ada di project. Iya, itu teman-teman rekan-rekan, kita tuh punya tim. Kita tuh udah ada tambahan tim yang dibilang expert lah di bidangnya. Lengkap lah Mas. Lengkap ya, ada mulai geotechnical engineering, ada struktur engineering. Terus itu hal 2 ini kan yang sangat penting di project yang sering terjadi. Nah, dan teman-teman desain dan analisa itu kan sudah sering melakukan bantuan teknis secara online maupun secara offline. Offline itu dia datang ke lokasi. Langsung ke projectnya langsung nih? Yes, langsung ke sana gitu loh. Dan ini sudah berjalan dan mungkin banyak rekan-rekan project yang belum tahu ya. Jadi nanti bisa buat teman-teman atau rekan-rekan project yang ingin melakukan bantuan itu boleh gitu ya. Bisa berkomunikasi di kami. Terus yang kedua itu adalah BIM dan digitalisasi. Ini sebenarnya hal yang baru ya, digitalisasi dan BIM. Di mana kan BIM dan digitalisasi itu kan termasuk transformasi Wika ya. Salah satu transformasi Wika di mana yang nanti di tahun 2024 itu sudah untuk BIM itu kita harus 5D bos. 5D dan CDE, dan alhamdulillah Infra 2 yang kemarin kita ada 11 project itu sudah terimplementasi 5D dan CDE dan alhamdulillah sudah tersertifikasi kan ya, sudah tersertifikasi. Kita berkolaborasi dengan lantai 15 GSAE untuk bisa mengimplementasi. Itu hal baru kita. Dan di BIM dan digitalisasi itu selain kita mengurusi
permasalahan BIM, kita juga membuat sharing knowledge. Sharing knowledge apapun itu, baik dalam bentuk engineering maupun non engineering. Oke. Nah, Jadi kita berbagi sharing ilmu. berbagi ilmu ya. Lesson berbagi learn ilmu. yang Karena mereka setiap proyek itu kan lakukan. tantangannya berbeda ya, Mas ya. Betul, punya unik lah. Punya keunikan masing-masing ya. di situ. Dan BIM dan digitalisasi ini sudah melakukan dari bulan April ya kalau nggak salah. Kita dari mulai pengenalan software BIM. Kita mulai dari pengenalan software BIM karena kita tujuannya kita kan memang untuk membuat Infra 2 itu ya melek BIM dulu lah. Melek BIM dulu. BIM itu apa sih? Software yang digunakan BIM itu apa sih? Nah, itu kita lakukan dan alhamdulillah sudah mulai step by step diterima kan. Kita tetap kita tetap berkolaborasi dengan Infra 2 dengan tim KSHE karena tim KSHE kan yang mau mulai ini ya, kita emang harus itu, kita kolaborasi itu. Terus kemudian kita saling sharing knowledge-nya juga akhirnya kita tuh kayak membuat things monthly tahunan gitu loh. Things monthly gitu kan. Ya, jadi kita mungkin udah dimulai di bulan Agustus buat teman-teman atau rekan project. Ya kan Van, ini loh konsumsinya. Salah satu panitianya dulu. Jadi yang menarik buat saya itu ketika ada dashboard di situ ada pengumpulan data di project-project di mana di Infra 2 ini projectnya dari Kalimantan sampai Papua. Ada berapa project itu? 24 project itu. Berarti untuk memudahkan bagaimana kita mengumpulkan data ya. Ya, jadi balik lagi ke tadi ya. Ini saya menjelaskan BIM dan digitalisasi. Nah, kemudian digitalisasi. Nah, digitalisasi itu kan kita bikin dashboard. Nah, dashboard itu juga ada tahapannya. Ini tugasnya Okvan. Wah. Gimana Van, kamu bisa coba jelasin kamu Van? Untuk bisa jadi dashboard itu pertama kan ya pasti data-data dari proyek-proyek dulu kan. Proyek-proyek pasti dia membuat data kayak gini-gini. Kita pancing dulu, kita buat apa sih yang mau kita sampaikan di dashboard. Dari situ nanti biasanya apa tuh datanya tuh? Datanya ya tergantung, biasanya kan ada kayak RKP, terus LPS, progresnya itu kayak gitu. Nanti kan ada PS-nya sendiri-sendiri, baik dari proyek maupun dari teman-teman subdivisi engineering. Nah, dari situ nanti data-datanya dikumpulkan dari jadi satu database itu. Itu yang saya kerjakan. Database itu, dari database ini kan ada macam-macam database-nya, database RKP, database LPS, database perbantuan teknis, yang dimana dari dulu itu emang ada, cuman yang di sini pun nggak ditampilkan. Kalau dulu kan ada gitu. Ya. Jadi kita bentuk sistem laporan bulanan. Ya, gitu. Laporan bulanan engineering kita tiap bulan. Datanya itu ditampilkan. Kesulitannya apa tuh Mas? Tantangannya sih biasanya ada miss. Kan itu kan yang ngerjakan bukan cuma satu orang kan. PIC-nya masing-masing. Yang dimana orang-orang itu punya rencana sendiri kan. Bagaimana mengintegrasikan data-data itu ya? Biasanya kalau kita itu lebih sering sosialisasi lah. Tapi kita ini loh untuk mengantisipasi atau bisa mempermudah. Kita kan juga bikin WA group ya yang dimana isinya itu adalah engineering di seluruh proyek. Di situ disampaikan juga bagaimana digitalisasi yang dilakukan ya. Apalagi digitalisasi itu kan termasuk hal baru yang di proyek. Mereka biasanya udah buat laporan-laporan itu udah dari dulu kan buat. Cuman kalau kita mau tambah lagi kan berarti nambah kerjaan mereka. Orang-orang mikirnya gini, apaan sih ini kok ada tambahan baru, kerjaan baru gitu. Makanya kita harus pelan-pelan ngasih sosialisasi, ngasih tujuannya ini gini loh, buat gini loh. Di posisi database itu kita perlu meng-cross check datanya nggak sih? Ya. Kadang kan memang kita kan nggak tahu ya, maksudnya teman-teman nanti di project itu tersampaikan informasi yang kita mau itu seperti apa yang kita minta gitu. Bagaimana caranya sih kita biar ini nih laporan yang kita inginkan bisa langsung dijadiin dashboard gitu. Nah, biasanya kalau dari kita ke proyek itu biasanya kita udah kasih form. Kita ingin datanya yang ditampilkan ini. Nah, berarti kan kita tinggal nanya kan, data ini itu di proyek ini bagaimana, data ini di proyek ini bagaimana gitu. Form-form itu nanti yang dibagikan ke proyek-proyek. Setelah mengisi form, itu kan akan terkumpul datanya.
Nah, tinggal kita masukkan aja. Karena yang menarik buat saya, buat teman-teman sobat infra juga mungkin ya kali terkait bagaimana kecepatan, kemudahan kita dalam mengelola informasi, dalam memperoleh informasi. Kalau zaman dulu kan mungkin di tahun 2000-an kita harus nunggu 1 hari dulu sampai koran itu terbit gitu ya. Sampai koran itu terbit, baru kita tahu nih informasi yang sudah dilakukan. Selain menggunakan TV ya. Sekarang kan orang-orang dengan menggunakan mobile phone, bisa mengecek dashboard tadi yang dibuat teman-teman Infra 2 itu mempercepat kita mengetahui informasi yang ada. Ya, jadi kita butuhnya saat ini juga, ya kita tahunya saat ini juga gitu ya. Bisa. Malam-malam gabut, pengen tahu aku kok jadi kepo sih nih. Salah. Itulah pentingnya digitalisasi. Emang sangat ini loh, dampaknya sangat sangat luar biasa untuk apa? Biar efektivitas kita. Biar itu juga. Jadi antar proyek itu mereka jadi saling tahu, saling mengetahui lah. Oh, jadi proyek ini ada masalah ini. Jadi kan itu nanti harapannya kalau dalam suatu proyek itu bisa membantu proyek yang lain seperti itu. Ya, betul. Jadi hubungan antar proyeknya itu jadi terbentuk. Benar. Jadi kita tahu satu kebutuhan proyek lain ini apa nih, kebutuhan proyek lain. Kita saling sharing nih. Aku punya orang nih yang bisa ini, bisa lah masuk sini. Di laporan bulanan kita juga masukkan isu apa namanya, isu engineering kan. Jadi kita tahu. Terus dari isu engineering itu teman-teman project itu juga bisa memilih dalam artian butuh bantuan teknis atau tidak gitu kan. Jadi kita di situ ada pilihan. Jadi komunikasi kita selain kita via telepon, via HP, jadi hasil dari itu kita juga mengakomodir gitu. Dan kemudian ini ya, saya di dalam digitalisasi dashboard kita juga tidak hanya dari info atau progres atau implementasi yang sudah dilakukan dari tim project, tapi di dalam fungsi engineering kita yang di pusat itu juga membuat laporan apa namanya, kolaborasi KIKM itu seperti apa. Kita kolaborasi KIKM sekarang udah bagus. Nah, kolaborasi KIKM ini itu masuk ke fungsi sistem engineering dan link construction di kita. Dan saya sangat pasti agak terkejut juga ya, maksudnya setelah masuk di surat di apa, dapat tugas di Infra 2 di subdivisi engineering. Ternyata tuh engineering itu enggak melulu soal hitung gitu loh, tapi desain mendesain bukan, tapi ternyata luas. Ada sistem engineering, ada BIM dan digitalisasi. Terus kemudian yang sistem engineering dan link construction yang kita lakukan ini kan keren ya, maksudnya dia kolaborasi KIKM. Kita review RKP di bab 3 khusus yang engineering, review LPS, terus teman-teman apa namanya, link construction juga kita mulai belajar link construction karena ya kita emang mencoba melaksanakan apa yang menjadi sebuah transformasi WIKA itu. Gitu. Terkait tadi ada bahas tentang kolaborasi KIKM. Infonya ada lomba. Oh iya, saya lupa. Mungkin bisa disampaikan nih, biar teman-teman. Ya, mungkin teman-teman yang kemarin sering ikut sharing knowledge atau listen yang kita adakan, kita selalu selalu menginformasikan kembali dan mengingatkan terus menerus nih. Di Infra 2 subdivisi engineering kita akan melakukan apresiasi, memberikan apresiasi kepada rekan-rekan atau teman-teman project yang telah membuat dan atau sedang membuat KIKM, baik itu non engineering maupun engineering. Itu kita akan lakukan awarding lah, kita bahasanya awarding itu nanti kita akan pilih 5 terbaik untuk dilakukan presentasi. Lakukan presentasi untuk dipilih menjadi 3 terbaik. 3 terbaik, 3 terbaik, nanti presentasinya di mana? Presentasinya nanti di Jakarta. Terus yang uji siapa? Panelisnya atau yang uji panelis itu nanti kita lintas divisi. Nah itu maksudnya kalau kita berbicara KIKM itu kan sebenarnya skupnya luas ya Mas ya. Luas. Ini tidak hanya engineering saja apakah? Tidak hanya engineering. Kemarin itu saya habis dikasih tugas untuk uji dia karya inovasi. Itu salah satu kolaborasi subdivisi engineering kita
dengan tim project Manikin. Dia terkait digitalisasi dan sangat bagus itu. Digitalisasi SHE. Yes. Wah, ini itu bagus baru itu. lagi nih, bukan engineering tapi SHE. Nah, harapan kami sih semuanya bisa semua fungsi bisa digitalisasi gitu. Nah, kemarin. Nah, kalau kolaborasi KIKM juga sama. Kolaborasi KIKM kan kemarin teman-teman tadi pagi tim sistem engineer itu setiap pagi sekarang ini melakukan monitoring lah, koordinasi. Termasuk Okpan ini kan juga ikut ya, mencoba ikut kolaborasi. Saya masuk 2 kaki saya. Wah, ini antara project dan di subdivisi ya Mas ya. Jadi mereka udah bagus ya Van ya. Kemarin udah kolaborasi itu kan kayak mata-mata saya. Saya dari tapi lebih condong kemana nih? Tapi sangat ini ya, kalau kita berbicara kolaborasi KIKM kan namanya karya inovasi, knowledge management itu kan sesuatu menurut saya itu adalah suatu privilege bagi saya kalau misalkan membuat itu, karena itu kan yang tahu kita bisa memberikan info itu sangat luar biasa itu. Karena pentingnya di ini Mas, di posisi ketika kita punya ide, kita menyampaikannya dengan menulis. Itu ya kan, suka menulis kan, kita menyampaikan menulis kan. Sebenarnya kalau masalah tulis-menulis di Indonesia kan emang susah ya. Betul, karena memang kalau berdasarkan data ada kan kita memang termasuk agak literasinya memang makanya biasanya yang termasuk rendah ya. Masalah KIKM itu emang di proyek itu orang pasti banyak lah punya ide kayak gini pasti banyak. Tapi untuk menyampaikan kan biasanya kan nggak ada waktu, males, ini. Nah ini dari engineering itu kita kita dorong lah mereka, kita bantu apa yang bisa kita bantu dari mereka. Makanya ada kolaborasi ini. Karena kalau misalkan dulu kalau kata bapak-bapak senior kita itu kan learning by doing ya. Ya. Nah, kita sudah learning nih. Tinggal kita menulisnya di mana, mengungkapkannya di mana nih? Ya dengan KIKM itu ya. Soalnya kita untuk beberapa proyek KIKM itu jadi sebuah momok yang menakutkan ya. Karena kan KIKM itu kan sekarang wajib kan. Sekarang wajib. Dan sekarang harus diuji loh. Kalau dulu kan nggak perlu pakai uji. Sekarang karena jangan sampai ada pandangan bahwa KIKM ini skripsi jilid 2 gitu kan. Makanya kita nggak mau ya. Kita ini skripsi jilid 2 nih. Kan kita bantulah mereka, kita dorong ini loh, jadi KIKM itu nggak semengangkatkan itu, apa yang kamu nggak bisa kita bantu. Soalnya kan nggak cuma pembuatan aja sebenarnya yang ribet itu. Sebenarnya masalah upload, masalah itu kan beberapa proyek kan emang tidak mengerti kayak gitu. Makanya harus ada sosialisasi yang terus menerus gitu. Gitu ya. Nah itu teman-teman tuh kalau misalkan ada ide apapun ditulis saja mendingan. Itu nanti bakunya gimana? Itu nanti kita yang bantu. Kita yang bantu. Dari sebelumnya itu yang bantu. Membuat KIKM selain inovasi atau pemikiran yang akan disampaikan, teman-teman juga harus membaca prosedur. Betul. Di situ karena berisi bagaimana cara menulis, udah di fontnya itu pakai font apa, terus besar kecilnya itu harus berapa, terus nulis subbab-subbabnya itu harus seperti apa gitu. Itu udah tercantum di prosedur. Jadi teman-teman harus melihat dari prosedur cara penulisannya itu ya. Jadi biar nantinya, karena kan sekarang ada pengujian ya kalau KIKM itu. Jadi nanti pada saat pengujian gak terlalu banyak revisi gitu loh. Jadi bisa langsung diupload gitu. Dan itu akan menjadi sebuah kebanggaan loh kalau di situ namanya tertulis loh. Okvan Herlambang. Wah, ini kebanggaan tersendiri ya Mas ya. Menancapkan jejak. Kalau namanya masuk itu bisa buat bahan Instastory juga loh itu. Iya, bisa benar. Kan buat anak cucu sampai nanti kalau ini menyumbang inovasi Wika ini. Iya, pakai. Dan siapa tahu bisa menang, Bro. Benar. Di KIKM. Baik di Infra 2 maupun nanti di Wika Pusat gitu. Kalau kata idenya tuh dapat hadiah. Idenya dapat hadiah. Kan yang paling mahal kan ini idenya. Tapi nggak cuma nawaitunya aja, cuman ada eksekusinya juga. Kalau niatnya ada. Penting itu manfaatnya bagi proyek lain. Benar. Nah itu yang paling penting itu, memiliki manfaat ya. Kalau buat cuma buat lomba. Karena kalau kata orang itu yang kalian tahu belum tentu saya tahu. Kata siapa tuh? Kata Mas Agus kayaknya. Kata Mas Agus kayaknya saya dapat wejangan gitu.
kita kemarin kan dapat informasi dari tim KM yang sekarang di bawah HC kan ya, bahwa setiap divisi operasi itu harus ada punya COP masing-masing. Kalau di KCI kan Forkabim ya, Forkabim. Kalau di divisi Infra 2 kan kita media engineer. Media engineer itu kita udah mulai di bulan Agustus kemarin. Tapi sebenarnya sudah kita melakukan ini ya pra ya kemarin sebenarnya dengan sharing knowledge dari bulan April sampai dengan ke bulan Juli, terus kita akhirnya membuat COP di bulan Agustus dengan forum engineering. Dan alhamdulillah kita mendapatkan apresiasi dari SVP, dari manajemen. Dan ini akan menjadi suatu semangat kita untuk bisa melanjutkan lagi. Terus berkarya. Berkarya. Di situ kan kemudian kita membuat timeline dengan dengan nama media engineer. Media engineer itu di mana kita narasumbernya kita memberi kesempatan kepada project-project itu untuk bisa sharingkan lesson learn-nya mereka, apapun itu kita lakukan setiap bulan, Bu. Semua project kebagian berarti kebagian ya? Pasti. Setiap project ya, teman-teman nggak usah takut. Ini bukan suatu ujian. Bukan sesuatu ujian, ini lesson learn, ini adalah berbagi ilmu. Betul, apa yang tadi saya sampaikan bahwa yang teman-teman tahu belum tentu kita tahu. Jadi kita pengen tahu nih tantangan uniknya proyek tersebut gitu. Selain itu kita juga tahu, ternyata saya kenal nih Mas Erlambang, saya kenal nih dengan acara ini pasti. Dan media engineer itu kita mulai di bulan September. Kemarin udah mulai September dan nanti akan continue sampai dengan di bulan Juli. Di di bulan Juli tahun depan itu sampai kita menuju forum engineering kedua ya. Forum engineering kedua lah ya. Forum engineering ini Infra 2 ya. Forum engineering kedua di bulan Agustus tahun depan. Dan itu temanya sudah kita tentukan berdasarkan dari hasil diskusi di forum engineering pertama. Hasil voting dari bendungan ya. Betul, bendungan ya Mas ya. Bendungan nanti saya minta teman-teman pasti harus ikut menyemarakan antusiasnya karena kita sudah membuat acara ini sedemikian rupa, jadi jiwa kita tuh ada di teman-teman. Gitu sih kalau di kita. Ngomong-ngomong soal media engineering yang pertama nih, kita kan kemarin sudah melakukan melakukan pertama itu MC-nya dia nih, bro. MC-nya Mas Sofan nih. MC Gensi ini yang pertama itu ada proyek Kijing sama sendiri ya, proyek Kijing 2, tapi ada yang pekerjaan laut sama pekerjaan darat. Ini kebetulan kita kemarin sempat ngumpulin komen-komennya nih. Apa sih gimana pendapatnya tentang media engineering yang pertama ini? Kita buka sesi namanya Baskom. Apa tuh? Bahas komentar. Bahas komentar. Ada aja. Idenya Niko memang ada aja. Mana nih Mas Niko? Baskom. Baca di slide. Saya kira dimunculin di sini. Itu nanti editingnya ya. Oke, saya bacakan deh komen yang pertama nih. Kepada Mas Andreas, kenapa Anda tidak datang? Oh iya. Enggak, bercanda Mas. Buka WFA, bro. Lagi WFA, benar. Enggak boleh ini. Oke, kita langsung masuk ke Baskom, bahas komentar nih. Komentar yang pertama, ini enggak ada, kita sebut saja dia mawar. Putih atau mawar hitam? Lihat dulu itu mawar merah. Kalau jangan mawar lah. Sebut saja mawar. Komen yang pertamanya mantap 100 kali. Wah, apanya tuh yang mantap? Ini saya juga nggak tahu ya. Tulisannya mantap 100 kali. Mungkin acaranya mantap 100 kali. Narasumbernya mungkin ya, Bos. MC-nya. Kepada yang komen mantap 100 kali, kirim nomor rekeningnya ke sini. Terus diapain? Gak ada sih. kita ini aja. Kita simpen aja. Komen yang kedua nih, kita masuk nih. Komen yang kedua dibahas komentar terkait media engineer yang pertama nih. Proyek Kijing. Materi sangat baik penyampaiannya dan membuka insight saya terhadap kondisi yang ada di proyek dan apa yang harus dilakukan terhadap kondisi-kondisi tersebut. Nah ini Mas, menarik nih Mas. Berat ya. Berarti seolah-olah dia bisa membuka insight. Insight-nya ini
mata batin mungkin. Enggak. Maksudnya pandangan terkait proyek-proyek. Mungkin proyek Berarti jalan indigo berbeda sama bendungan. Oh, mungkin kita kirain mungkin. indigo. Iya. Proyek dermaga beda sama proyek irigasi. Setidaknya menambah pengetahuannya mereka lah, jadi saling mengerti. Tapi kita memang harus ini sih, harus menambah. Kita tuh enggak jangan puas lah kalau untuk terkait masalah ilmu. Betul. Ilmu itu harus kita perbaharui, update terus, karena jangan puas lah ini, karena ilmu itu gak ada matinya, bro. Karena menurut filosofi dari Tangerang kalau nggak salah Mas, itu hidup itu belajar. Jadi dari Tangerang Selatan kalau nggak salah Mas, filosofinya tuh kalau katanya tuh hidup itu belajar. Jadi dari kita kecil sampai kita mau meninggal pun pasti belajar. Kita kecil belajar jalan, kita besar belajar menjadi orang tua. Oh gitu ya. Kita jadi kakek itu belajar jadi kakek yang baik untuk cucu-cucu kita. Cuman kok Tangerang Selatan? Iya, aku bingung yang jadi Iya, PTS benar. Dekat Bintaro soalnya Mas. Ya udah nggak usah kita bahas lagi. Apa ya? Selatan. Aku makanya bingung kok Tangsel. Kayaknya itu buat tolong aku. Tangerang gitu. Selatan. Ya. Urip itu sinau. Urip kuwi sinau. Aku itu Tulung Agung. Tangsel, Bintaro, lama-lama Tanjung Priok nanti keluar semua ini. Oke, kita yang dua paten berarti ini ya. Yang dua ini ya benar-benar bisa membuka insight teman-teman di Kejauhan. yang ketiga nih menarik nih, yang ketiga. Bahas komentar yang ketiga nih agak sedikit serius bro. Mendalam. Tetap amanah untuk sharing engineeringnya agar menambah wawasan dan pengetahuan untuk tim K. Amanah, lu udah amanah. Itu kata-kata pertama dalam kata akhlak. Benar kan? Kamu kemarin konsumsi udah amanah sesuai? Aman. Sama nombok malah konsumsi. Kenapa curhat Anda? Jangan curhat di sini Anda. Insya Allah kita amanah. Karena acara forum engineering ini adalah menjadi langkah awal kita untuk bisa menjadi lebih baik. Betul. Komen dari teman-teman, terus kritik dan saran dari teman-teman itu membuat kita akan menjadi lebih baik. Benar. Yang kemarin kurang kita mohon maaf karena memang kita baru tanpa IO. Betul. Jadi memang jika teman-teman mau bikin acara wedding, kita siap loh jadi wedding organizer-nya. Beda. IO sama WO beda. Iya. Jadi dari subdivisi pembawa acara kita sudah punya, bro. Jadi dari tim subdivisi engineering ini kan sebenarnya kan dari tim project ya, yang di sini kita benar-benar pengen buat sesuatu nih. Jadi kalau misalkan ada kekurangan ya kami mohon maaf. Akan kami perbaiki untuk selanjutnya. Yang penting kita tuh silaturahmi, Bos. Silaturahmi kita pengen mengenal. Ada kan kalau kita kan yang banyak sering di project itu terus bertahun-tahun kan nggak banyak yang nggak tahu dengan tim yang lain ya kadang ya. Ada yang nggak kenal tim yang lain mungkin dengan acara-acara media engineer atau forum engineering itu nanti akan menjadi sebuah ajang gitu untuk saling silaturahmi. Oke, next com sudah di apa-apa sama. Next com itu apa? Next komentar. Mantap ya. Aku dari tadi bahasanya komersial. Ngapain komersial? Aku baca aja di situ. Kita tuh agak aneh. Aku baca matadornya aja loh Mas padahal Mas. Besok kita beli papanmu yang kemarin dipakai pamit ya. Besok beli yang gede. Dipakai pamit. Oh, yang besok beli yang gede deh, yang kelihatan mata saya. Kemudian yang keempat nih, terus memberikan sharing engineering sehingga pemahaman yang diberikan oleh tim project dapat di-sharing bersama ke tim project ataupun tim engineering lainnya. Nah, teman-teman rekan-rekan project Insan Wika Project Infra 2 hubungi kami. Di nomor link di bawah ini ya. Nomor link di bawah ini. Kalau punya lesson learn, ayo kita sharing. Ya, saya nggak bisa memutuskan harus ini harus itu terkait lesson learn. Justru dari teman-teman rekan-rekan project inilah bahannya. Betul. Ya kan? Betul. Ayo silakan kalau berminat bisa menghubungi kami, bisa menghubungi Mas Lambang, saya, Mas Okvan, Pak Media juga boleh, silakan dengan senang hati terbuka kita sekali. Call center 24 jam. 24 enggak juga loh. Enggak sih, maaf itu aja. Mohon maaf itu aja. Nanti itu di telepon nanti. Bercanda. Emang kita McD. Enggak, gede, please. Oke, next up udah diburu-buru ini. Ini yang terakhir nih.
tambahan kombinasi teknik dengan SHE terhadap pengalaman pelaksanaan di lapangan untuk case yang risiko tinggi sebagai pembelajaran dan pengalaman yang bisa diimplementasikan di proyek-proyek selanjutnya. Mantap ini. Jadi ada kolaborasi nih antara engineering, SHE, PCP pun bisa ya. Ya, soalnya kan di tiap proyek pasti ada target dari presiden. Makanya ya, emang benar harus ada. Ya, benar. Boleh tuh di net untuk jadi next ya. Ya, itu berkolaborasi. Jadi temanya ya. Jangan deketan yang gampang lah. Betul. Itu jadi suatu bagus itu. Apalagi sekarang fatality sangat ini ya, sangat di concern sekali sekarang ini. Karena sudah menarik sekali tadi ya. Ada dari digitalisasi, bahkan digitalisasi awal kita mengenal digitalisasi. Dari mulai analog ya? Dari analog, kemudian kita tadi ada bahas bagaimana menerapkan digitalisasi, khususnya di subdivisi engineering 2, di subdivisi engineering infra 2 dulu ya. Iya, nanti ke depannya sih akan berkembang ya. Ini kita masih coba pengembangan sih. Jika teman-teman ada masukan, boleh. Harapannya apa nih Mas ke depan? Harapannya Mas? Terakhir nih. Harapan saya terkait digitalisasi tidak hanya diaplikasikan di divisi operasi, tapi nanti setiap proyek kita tuh punya. Jadi setiap proyek tuh punya digitalisasi masing-masing, punya dashboard. Okay. Jadi di proyek kan ini ya banyak ya sebenarnya yang bisa ditampilkan info-info dari info man hours-nya itu kan juga bisa. Terus progresnya, terus yang menjadi PR mingguan kan mereka kalau di proyek kan hampir tiap mingguan kan ada ini ya, ada rapat mingguan, bahkan ada diproduksi bahkan hampir pagi sore gitu ya. Nah itu mungkin itu bisa dibuat dashboard, kemudian dipasang di resepsionis proyek, kasih TV yang besar, orang masuk ke situ tuh akan baca bro. Itu sangat penting. Jadi itu tuh sangat sangat akan memberikan informasi, mungkin akan memberi efektivitas jika nanti kalau ada tamu. Ya. Biasanya kita kan kalau ada tamu tuh ngeprint itu, tempel itu. Nah jika ada dashboard, kita kasih TV yang mungkin 45 inch lah, 32 inch, itu orang akan bisa baca bro. 1 jam lagi tamu datang nih, langsung siap, nggak perlu ini, jadi tinggal bersih aja. Jadi tinggal pakai remote, tinggal klik, apalagi bisa online. Kalau di situ kan gampang ya, beli smart TV itu kan bisa ini ya. Kalau di smart TV itu kan bisa buka web gitu kan. Kalau misalkan itu, kalau misalkan mau buka klip, misalkan dia kan ada dashboard utama, ada dashboard 234. Dashboard 234 itu kan dia lebih ke hasil dari monitoring yang ada di dashboard, di dashboard utama itu loh. Tuh. Harapan saya sih itu sih. Siap. Makasih Mas. Kalau Mas Okvan nih apa nih harapannya nih untuk digitalisasi ke depan? Sebagai generasi Z, sebagai MC Gen Z. MC Gen Z. Dan dia ini habis ini juga perpisahan ya Mas Okvan ya. Dia harus kembali ke proyek. Dia berpisah juga, kita masih sering kesini, sering ketemu. Ya, nanti sering kesini. Kalau misalkan mau jadi MC lagi kita akan langsung nanti. Ini Mas, sebelum ke proyek nih, ada 100.000. Gak bercanda. Ada harapannya buat Mas. Harapannya di digitalisasi itu semakin canggih, semakin terpadu. Wah, semakin canggih, semakin terpadu. 2 kata, padat, singkat, tapi jelas. Jelek. Kalau digitalisasi cuma gitu-gitu aja sama aja. Harus kita harus di-develop terus ya. Harus ini justru anak-anak muda seperti Okvan kayak gini harus ini loh. Harus ini ya. Punya ini ya. Out of the box lah. Out of the box, benar. Out of the box terkait itu, Bro. Penting itu. Penting. Tambah lagi dong. Ya itu aja itu udah menyeluruh itu udah. Oke, karena keterbatasan waktu sudah azan juga tadi. 2 jam ya? 1 jam aja Mas. 1 jam sudah cukup banyak. Kita sudahi saja podcast episode pertama ini, episode digitalisasi, episode pertama buat kita nih yang pertama kali baru podcast khususnya di Wika ini. Nah, jadi buat teman-teman terima kasih yang sudah menyaksikan dimanapun, dari pagi, siang, sore, malam, tengah malam, subuh pun boleh buat nonton dari ini. project
Dari project, semua project. Dari project sampai project di Niger pun nggak apa-apa Mas. Gitu. Di Niger kalau masih ada, saya nggak tahu juga Mas atau bukan. Kita sudahi saja. Terima kasih yang sudah nonton. Like, jangan lupa like, subscribe, komen di bawah ya. Karena komen Anda itu akan mempengaruhi kita ke depannya mau bikin seperti apa. Betul. Kalau punya ide silahkan ditulis di komen. Betul. Ya. Betul. Nanti podcast berikutnya mau ngebahas apa sih? Betul sekali. Baik. Cukup sekian, nanti kita ketemu di episode berikutnya di podcast Dialog Infra 2 ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya. Yes. Terima kasih Mas. Terima kasih Mas. Terima kasih.